di hatiku, di hatiku adalah sukacita, di hatiku diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang kasih di dalam Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam program Hikmat Pagi pada hari ini. Masih dalam rangka bulan keluarga, maka pada pagi hari ini kita akan belajar satu tema atau topik yang berkenaan dengan hati. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Hati memegang peranan yang penting di dalam kehidupan manusia. Dengan hati kita bisa mengasihi, tetapi dengan hati pula kita bisa membenci. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah kami terima di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah memimpin kami dari hari lepas hari, Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang berkenaan dengan hati. Biarlah Tuhan Kau jagai hati kami, Kau penuhi hati kami dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ketenangan, dan dengan kebajikan yang dari Tuhan. Jauhkanlah hati kami dari segala kejahatan, dan biarlah Roh Kudus sendiri menerangi hati pikiran kami, sehingga kami memiliki hati dan pikiran Kristus, dan kami boleh berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati Ibu Betty yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah berkati hamba-Mu ini supaya firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami sekalian yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan doa kami. Amin. Firman Tuhan pagi ini berjudul Jagalah Hati, yang terambil dari Amsal 4 ayat 23 yang demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 9 Mei 2019 yang lalu, American Psychological Association menyatakan bahwa dibandingkan kesedihan, kemarahan terbukti lebih berpengaruh pada timbulnya penyakit kronis seperti diabetes, jantung, demensia, asma, kanker, dan lain sebagainya. Dr. Karsten Worsala, salah seorang peneliti di sana, telah mempelajari kepahitan selama lebih dari 15 tahun dan memperoleh kesimpulan bahwa kepahitan yang dipendam dalam waktu yang lama bisa menunjukkan pola ketidaknormalan biologis atau gangguan fisiologis yang bisa mempengaruhi metabolisme, respons imun, dan fungsi organ serta penyakit fisik. Oleh karena itu, segera bereskan jika masih ada kepahitan di dalam hati kita. Jangan sampai kepahitan itu menimbulkan akar pahit, bahkan tumbuh dengan batang yang merusak dan membuahkan butiran-butiran yang beracun. Di dalam Alkitab, hati mewakili seluruh pribadi manusia atau pusat keberadaan seseorang, mencakup akal budi, perasaan, dan kehendak. Menurut seorang pakar antropolog Perjanjian Lama, Hans Walter Wolff, kata yang paling penting dalam kosakata antropologi Perjanjian Lama umumnya diterjemahkan dengan kata hati. Kata-kata Ibrani untuk hati muncul sebanyak 858 kali, dan dalam Perjanjian Baru kata kardia yang dipakai menerjemahkan hati dipakai sebanyak 156 kali, merujuk kepada pribadi manusia. Dengan kata lain, kehidupan manusia di dalam Alkitab identik pada hati. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal 27 ayat 19. Seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu.
Kita dapat membandingkan dengan Lukas 6 ayat 45. Frase jagalah dalam segala kewaspadaan di dalam Amsal 4 ayat 23 dalam bahasa aslinya memiliki makna tempat yang dijaga, seperti sebuah penjara di mana penjaga dengan sigap dan siaga berdiri menjaga. Demikian pula hati kita haruslah dijaga dengan sedemikian rupa, karena dari hatilah seluruh kehidupan mengalir. Sederhananya, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita boleh saja menjaga bagian-bagian dari tubuh kita, seperti wajah, badan, maupun kesehatan fisik kita. Tetapi lebih daripada itu, kita harus menjaga hati kita, termasuk dari kepahitan, agar dari hati kita terpancar kehidupan yang memuliakan Tuhan, bukan kehidupan yang melukai dan dilukai. Jangan sampai hati kita dirusak oleh luka hati yang disimpan dan tidak dibereskan, sehingga menjadi semakin parah dan menimbulkan akar pahit. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jagalah hati kami, agar dari hati kami terpancar kehidupan, hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan hati kami dipenuhi dengan segala luka dan juga kepahitan di dalam hidup ini. Tapi kami boleh memaknai segala sesuatu yang terjadi atas kami dari sudut pandang Tuhan, dari kacamata Tuhan, sehingga kami boleh memandangnya dengan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan menjadikan semuanya indah bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami mempercayakan segala aktivitas kami, apapun juga karya-karya kami, mohon Tuhan menyertai dan memimpin, memberkati, dan mengarahkan kami sehingga hidup yang kami jalani hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.